Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari saya Yanti Irawati Ishak dari SD Negeri Budiwangi Dan saya Fiza Fauziah dari TK Azikra. Saya Gilang Vera Kartika dari SMK Negeri 1 Ciamplas. akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana kabarnya Bu Yanti? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita akan melaksanakan proses observasi ya Bu Yan. Dan setahu saya Bu Yanti akan melakukan coaching terhadap Bu Fiza. Dan saya sebagai observer akan melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, sebelum nanti saya akan mengamati apa yang akan dilakukan oleh Bu Yanti dan Bu Fiza selama kegiatan coaching tersebut. Nah, nanti saya akan menilai bagaimana Bu Yanti apakah telah melakukan tahapan-tahapan coaching berdasarkan alur tirta sesuai dengan yang direncanakan yang sudah dipelajari. Yang pertama itu, kemudian saya juga akan mengamati bagaimana Bu Yanti dalam menyampaikan pertanyaan berbobot, dan terakhir saya juga akan melihat bagaimana Bu Fiza sebagai coach merespon pertanyaan-pertanyaan Bu Yanti seperti itu. Ya, baik, mungkin itu Bu Yanti untuk observasinya. Ya Bu, semoga di praktik coaching kali ini saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, kepada Bu Fiza untuk Bu Fiza agar dapat memberikan umpan balik, yaitu memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh Bu Fiza. Baik, sekedar mengingatkan ya Bu Yanti bahwa pada coaching ini ada beberapa prinsip yang harus kita pegang. Pertama itu adalah kemitraan, bahwa coaching merupakan kemitraan. Kemudian bagaimana harus berpikir kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coach yang sedang kita hadapi. Nah, dan sisi lain kompetensi inti dari proses coaching ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau boleh saya tahu ya Bu Yanti, dari kompetensi ini mana yang ingin Bu Yanti kembangkan? Kompetensi mana yang ingin Bu Yanti kembangkan? Yang ingin saya kembangkan, saya ingin dapat menggali ya Bu ya kekuatan dari coach, sehingga nanti coach akan menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dia miliki. Oke, berarti kalau begitu Bu Yanti harus mampu mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke, baik. Dan menggali ya. Oke, baik. Kita akan laksanakan kegiatan coachingnya, dan mungkin nanti setelah kegiatan coaching kita akan berdiskusi dan berdialog lagi ya Bu ya, untuk melihat bagaimana mencari penyelesaian. Begitu ya Bu Yanti. Iya Bu. Semoga apa yang dilaksanakan dalam coaching berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan apa yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu, kabar murid-murid, bagaimana Bu? Alhamdulillah baik. Mereka alhamdulillah semangat belajar ya Bu ya. Walaupun setiap harinya ada aja murid yang menjengkelkan, mungkin ada juga cerita-cerita hal-hal baru ya seperti itu. Ya betul sekali, karena setiap hari kita di sekolah selalu ada hal-hal baru yang kita alami. Maaf sebelumnya, boleh tahu ya Bu, apa yang akan Ibu sampaikan hari ini? Mungkin Bu, begini ya, sebelumnya saya menghubungi Ibu karena ada sedikit permasalahan Bu, yang dimana saya hadapi di kelas. Nah, salah satunya itu ketika belajar selalu melakukan hal-hal yang mengganggu temannya yang sedang belajar. Misalnya gitu, anak itu usil dan mengganggu dengan perkataan-perkataan yang tidak sopan, seperti itu Ibu. Oh iya Bu, memang kadang-kadang ada anak ya yang murid yang membuat kita kesal, mengganggu pelajaran yang sedang berlangsung, sehingga teman-temannya merasa tidak nyaman ya.
Menurut Ibu bagaimana nih tujuan akhir dari percakapan ini? Jadi ini Bu, saya ingin bisa mengarahkan murid tersebut agar tidak lagi mengganggu temannya dan bisa fokus pada pelajaran yang sedang berlangsung, mungkin seperti itu. Ya, baik. Ketika percakapan ini selesai, apa ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan? Mungkin saya berharap anak tersebut lebih fokus lagi dalam pembelajaran dan tidak mengganggu temannya Bu yang sedang belajar. Mungkin seperti itu. Baik Ibu, semangat sekali ya Ibu dalam membantu murid-murid agar semangat dalam belajar dan fokus dalam belajar dengan baik. Menurut Ibu, kesempatan apa yang Ibu miliki saat ini? Mungkin menurut saya Bu ya, saya memiliki kesempatan untuk memberikan perlakuan pada murid tersebut agar tidak mengganggu temannya dengan cara berkomunikasi secara personal di kelas mungkin. Ya, dengan permasalahan yang Ibu alami saat ini, jika dinyatakan dalam skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu ada di posisi mana nih? Menurut saya dengan permasalahan yang saya hadapi sekarang, saya masih berada di posisi angka 6 mungkin Bu, karena saya belum sepenuhnya bisa mengatur siswa di kelas. Ya, dengan kondisi demikian tentunya ada kekuatan yang Ibu miliki saat ini nih Bu, sehingga Ibu bisa mengatasi masalah tersebut. Mungkin ada ya Bu, walaupun belum maksimal gitu ya, saya bisa gunakan, yaitu saya bisa mengetahui penyebab alasan kenapa murid tersebut mengganggu murid yang lain yang sedang belajar atau melakukan tindakan tersebut. Ya, peluang yang bisa Ibu ambil nih antara berkomunikasi dengan murid, lalu apa dasarnya kekuatan yang Ibu miliki, yang Ibu hambatan juga yang Ibu rasakan dalam mengatasi permasalahan tersebut, kira-kira hambatannya apa nih Bu? Mungkin yang bisa diambil yaitu berkomunikasi dengan murid tersebut, karena pada dasarnya murid tersebut membutuhkan perhatian yang lebih karena orang tuanya itu Bu sibuk bekerja. Selain mencari perhatian di kelas, murid tersebut di rumahnya itu sendiri dan ya dapat perhatian, betul ya? ingin dapat perhatian. Nah, salah satunya dengan cara ingin mendapat perhatian itu dengan mengganggu temannya. Ya, untuk mengatasi hambatan Ibu, kira-kira bagaimana nih cara Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin banyak ya Bu ya hambatan yang dirasakan ketika saya memanggil orang tuanya, sangat susah sekali Bu, karena dengan alasan sibuk bekerja, kemudian komunikasi dengan sayanya itu susah sekali. Kurang ya, Iya. kurang. Solusinya apa nih jika dikaitkan dari kekuatan yang Ibu miliki tersebut? Yang pertama, mungkin saya tidak bosan ya Bu ya bercerita tentang pengalaman di rumah, kemudian memberikan nasihat dengan perlahan-lahan, dan saya juga akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, sehingga tidak hanya murid tersebut yang senang belajar, tapi seluruh murid bisa merasakan belajar dengan senang. Mungkin meluangkan waktu mungkin ya untuk berdiskusi mungkin dengan orang tua anak tersebut. Dari solusi yang sudah Ibu pikirkan, mari kita susun rencana dari solusi tersebut. Ya, rencana apa yang akan Ibu lakukan? Tentunya saya akan berkomunikasi Bu ya dengan murid tersebut dan meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut berapa lama ya Bu? Saya pikir mungkin tidak terlalu lama ya, sekitar 10 menitan lah ketika istirahat sedang berlangsung. Kemudian berkomunikasi dengan orang tua jika ada waktu yang memungkinkan, dan kita kesepakatan gitu kapan mau dilaksanakan hal tersebut ya. Dengan waktu yang Ibu miliki seperti itu ya, bagaimana keberhasilan rencana yang Ibu miliki? Apakah kira-kira keberhasilannya akan signifikan atau bagaimana Bu? Mungkin untuk ukuran keberhasilan ya, ukuran keberhasilan rencana tersebut, murid berubah menjadi lebih baik dan tidak mengganggu temannya, bisa saling menghargai dan menghormatinya. Nah, agar rencana tersebut dilaksanakan, mungkin adanya saya susun ya Bu ya, upaya sekuat tenaga agar tersusun, dan tentunya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk dukungan dan bantuan, siapa saja yang dapat Ibu ajak untuk bekerja sama? Mungkin semua pihak guru ya Bu ya, termasuk kepala sekolah yang paling utama
pertama adalah orang tua tersebut, di mana hal itu bisa berjalan dengan lancar ketika pihak-pihak tersebut terkait ya. Oke. Apa tindak lanjut yang akan ibu lakukan? Saya akan melaksanakan komunikasi secara kontinu dengan anak tersebut. Kemudian mungkin itu yang akan saya Selain berkolaborasi ya Bu ya. ya. Sekarang bagaimana perasaan ibu setelah menceritakan permasalahan yang ibu hadapi saat ini? Mungkin pertama lega ya Bu ya. Nah, dan saya sangat terbantu dengan kita berbincang dengan ibu, sehingga saya merasa mendapatkan solusi ya dari apa yang sudah kita bicarakan dari awal. Alhamdulillah ya Bu, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya yakin ibu akan bisa menghadapi permasalahan ini. Jika ada yang perlu dibantu, jangan sungkan untuk berbicara kembali dengan saya. Terima kasih karena ibu sudah mau bercerita dengan saya hari ini. Ya baik Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan rencana ya, yang akan kita lakukan ya betul ibu bisa lakukan. berjalan dengan lancar dan Ya. sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi observasinya sudah berjalan dengan lancar, proses coachingnya juga berjalan dengan lancar. Nah, saat ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang tadi sudah terhadap coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu sendiri. Bagaimana performa Ibu? Ya. Menurut saya sudah melaksanakan peningkatan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah dalam sesi coaching ini coach bisa mengeluarkan semua pemikirannya dan dia juga bisa mengeluarkan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dia alami. Oh iya betul, Ibu tadi kan kompetensi yang ingin dikembangkan itu kompetensi pertanyaan berbobot ya, menggali dan membuat pertanyaan yang berbobot. Kenapa Ibu menilai diri Ibu seperti itu? Jadi karena saya kemarin masih belum dapat memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali solusi dari Koci, sehingga di sesi kali ini saya mencoba semakin belajar untuk bagaimana cara mencari pertanyaan, menggali bagaimana nih pertanyaan-pertanyaan yang baik yang nantinya akan membuat Koci dapat memberikan mengeluarkan apa pendapatnya ya, semakin semakin fokus kepada tujuan dari permasalahan beliau. Oke, baik. Bagus sekali ya Bu. Apa yang tadi sudah dilaksanakan oleh Bu Yanti selama coaching, semoga kedepannya bisa lebih mengembangkan lagi ya Bu ya ke angka 10 dari tadi yang ditargetkan tersebut. Ya, dari angka 6 dari jadi angka 10. 6 ya, Ya, gitu. Dan jadi memang itu 10. bukan yang mudah ya Bu ya, pasti berat. Nah, kemudian kalau boleh saya menyampaikan pengamatan saya Bu ya, berdasarkan dari apa yang Bu Yanti laksanakan tadi sebagai coach dalam coaching tadi, saya melihat bahwa Bu Yanti sudah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan coaching berdasarkan alur Tirta. Dan saya juga melihat bahwa coaching bisa menyampaikan solusi-solusinya, kemudian Bu Yanti bisa menggali pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari Koci gitu ya, dan menurut saya itu sudah bagus Bu, dan saya melihat Koci pun merasa nyaman ketika ngobrol dengan Bu Yanti. Alhamdulillah ya Bu, setelah mendengar respon positif dari Ibu, saya menjadi semakin semangat ya Bu ya, untuk terus belajar bagaimana untuk cara mengembangkan kompetensi yang saya miliki. Dan satu hal Bu yang saya amati juga, saya melihat bahwa Bu Yanti bisa mengembangkan kompetensi lain selain kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, yaitu Bu Yanti berhasil menghadirkan diri Bu Yanti dalam kegiatan tadi, yaitu presence itu. Nah, itu yang saya lihat Bu, gitu, yang bisa dikembangkan juga gitu oleh Ibu nanti ke depannya. Ya, karena memang benar Bu, menurut saya kehadiran itu sangat diperlukan ya Bu ya dalam proses coaching. Jadi bagaimana kita dapat menghadirkan diri saya di situ dalam praktik coaching tersebut sehingga mendapatkan solusi dari apa yang didengarkan dari coaching. Baik. Bagus ya Bu ya. Nah, kita sampai di penghujung percakapan kita, observasi kita ini Pak. Pasca observasi tadi, saya ingin tahu lagi
lagi gitu kan, apa yang akan Ibu lakukan untuk lebih mengembangkan kompetensi Ibu? Yang ingin saya lakukan adalah semakin berlatih dengan rekan sejawat ya Bu ya. Jika ada permasalahan-permasalahan mengenai yang bisa kita selesaikan nih di sekolah atau di tempat kita bekerja, maka saya akan melaksanakan praktik coaching ini dengan menggunakan alur cerita. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Kita berharap rencana yang tadi kita sudah buat, kemudian Bu Yanti dan Bu Pia sebagai coach sudah direncanakan berjalan dengan lancar ya Bu. Ya mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu ya di lain waktu untuk melihat perkembangannya. Ya. Terima kasih ya Bu Yanti atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yanti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ibu Yanti? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita melaksanakan coaching ya Bu ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih dengan Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Untuk coaching hari ini yang akan ada percakapan antara coach dan coach yang akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Nah jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya kemitraan, ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi. Nah pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Mungkin potensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama present, di mana saya harus kehadiran penuh mungkin di sini. Kemudian saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ini yang ingin diobservasi pada praktik coaching kali ini? Mungkin kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus Bu. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Mungkin saya ingin coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya. Baik, untuk saat ini demikian dulu ya Bu praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching di praktik kali ini. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Mangga Bu dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vera. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Fiza. Bagaimana nih kabarnya Bu Vera hari ini? Alhamdulillah sehat, hanya saja saya kurang bersemangat. Kenapa nih kurang bersemangat Bu Vera? Ada apa? Boleh kita ngobrol-ngobrol bareng di sini Bu? Setuju Bu? Yuk kita ngobrol, boleh. Oh, baik ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini aja Ibu ya. Obrolan apa nih yang Ibu harapkan siang ini? Jadi begini Bu, saya sedang bingung dengan kondisi murid saya yang akhir-akhir ini mereka terlihat kurang semangat dan kurang antusias Bu dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas bersama dengan saya. Oke, siap. Kenapa sih ini kurang bersemangatnya itu? Mungkin dari obrolan ini Ibu bisa mendapatkan apa nih dari obrolan kita hari ini? Ya, jadi saya berharap bahwa saya bisa memberikan sesuatu kepada mereka dan mendapatkan solusi ketika berbicara dengan Bu Pija untuk menghadapi permasalahan dengan murid-murid saya tadi Bu yang kurang antusias itu Bu. Bu, berarti di sini kita akan mencari solusi ya Bu ya, supaya murid-murid Ibu tetap fokus dan antusias pada pembelajaran bersama Ibu. Iya betul Bu, supaya murid-murid saya paham dengan materi
saat saya mengajar sudah menggunakan berbagai media Bu, dan juga berbagai teknik Bu gitu, supaya anak-anak bisa antusias dan semangat. Itu seperti video, kemudian saya berikan beberapa bacaan kepada mereka. Hanya saja tetap saja Bu, saya melihat kurang antusias dan nilainya juga jadi rendah Bu. Baik. Nah, ini nih Bu, anak-anaknya itu apa? Kurang fokus, antusias dan antusias seperti itu. Nah, menurut Ibu nih, murid Ibu di kelas itu berada di level berapa? Seperti itu. Kalau menurut saya saat ini anak-anak berada pada level 6 Bu. Level 6. Nah, Ya, menurut Ibu apa ya? Apa sih yang bisa dilakukan untuk membantu murid-murid Ibu di level 6 ini supaya murid ini berada di level yang tinggi dan memahami materi, kemudian fokus dan antusias seperti nah itu Bu, sebetulnya saya masih bingung Bu, apa yang harus saya lakukan untuk bisa membuat murid memahami materi saya dan antusias dalam kegiatan pembelajaran. mungkin Ibu ada Ibu melakukan pembelajaran seperti apa sehingga anak-anak itu bisa memahami materi, fokus dan antusias. Mungkin ada metode ataupun apa pembelajaran yang mungkin Ibu mempunyai hal yang lain gitu. Ya, sebetulnya di awal pembelajaran saya sudah melakukan kegiatan asesmen diagnostik Bu. Dari asesmen tersebut saya sudah mengetahui beberapa data ya Bu ya, bahwa di antara mereka ada yang minat belajar mereka itu beragam. Kemudian di antara mereka ada yang kinestetis, kemudian ada yang visual, juga ada yang audio Bu gitu. Nah, kemudian untuk pembelajaran yang saya terapkan, saya sudah berusaha untuk mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara konten. Itu Bu. Bagus ya Bu ya. Ya. Mungkin itu bisa diterapkan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Di sana sudah terdapat ya Bu ya kegiatan yang berdiferensiasi konten, proses, produk di dalam materi tersebut. Nah, mungkin hal tersebut Ibu ya menarik sekali ya Bu ya dengan apa yang Ibu sudah buat. Mungkin menurut Ibu apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini? Ya, ukuran keberhasilannya ya tadi ya Bu ya, bukan anak-anak menjadi fokus, kemudian antusias dan semangat gitu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan saya. Dan saya berharap ketika nanti saya memberikan soal-soal kepada mereka bisa berpikir kreatif gitu, tidak hanya sekedar menerima dari apa yang saya berikan Bu. Seperti itu Bu. Mungkin rencananya sudah baik ya Bu ya, sudah bagus. Mungkin apakah menurut Ibu ada kendala nih untuk menerapkan rencana yang nanti Ibu akan laksanakan? Ya, untuk kendala mungkin nanti saya harus banyak berkolaborasi ya Bu gitu, karena untuk permasalahan yang saya hadapi bisa jadi mungkin dihadapi juga dengan guru-guru yang lain, sehingga ketika saya berkolaborasi kemudian berbagi dengan rekan-rekan yang lain itu bisa memberikan masukan kepada saya juga gitu kan, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut Bu. Oke baik. Nah, adakah nih seorang yang mungkin bisa membantu Ibu untuk mempersiapkan pembelajaran? Ya, saya pikir ada Bu. Saya punya seorang rekan yang saya selalu berdiskusi dengannya, yaitu Busara namanya. Saya pikir saya bisa tuh itu mencoba untuk minta bantuan kepada Busara. Baik, kira-kira nih kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran ini di kelas? Pembelajaran saya itu kan Bu tiap hari Senin dan Kamis ya Bu. Sekarang hari Jumat, jadi kemungkinan minggu depan pada pembelajaran di hari Senin saya akan coba terapkan Bu, yang tadi kita bicarakan. Baik Bu. Nah, kita sini sudah di terakhir obrolan nih. Apakah di sesi obrolan yang didapat kali ini? Ya, ya tadi ya Bu ya, awalnya saya merasa bingung Bu, bagaimana
solusi untuk memberikan motivasi dan membuat siswa menjadi semangat dan antusias. Tapi ketika tadi Ibu sudah menyampaikan, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya jadi teringat kembali dan memotivasi saya untuk lebih menggali lagi kira-kira apa yang harus saya lakukan. Dan tadi begitu ya Bu ya, saya akan lebih konsisten lagi Bu dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu, dan melakukan kolaborasi dengan tadi teman ya Bu ya yang bisa membantu saya dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu, mungkin rencananya sudah bagus ya Bu ya, mudah-mudahan terlaksana. Nah ketika nanti Ibu ada permasalahan lagi, jangan sungkan Ibu ya, kita sharing lagi seperti apa agar nanti pembelajaran di kelas bisa terpecahkan agar dapat menemukan solusi-solusi ya seperti itu. Baik Bu. Ya, terima kasih ya Bu Fiza atas waktunya sudah mau mendengarkan saya. Yang bosan-bosan ya Bu ya, nanti saya bertanya ke Bu Fiza ya. Ya, baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fiza. Waalaikumsalam Ibu Yanti. Bu Fiza tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Vera. Nah sebelum penutupannya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Bu ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Mungkin pada saat coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Fiza, menurut saya sebagai observer ya tentang proses coaching tadi antara Bu Vera dan Bu Fiza sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Fiza sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Vera sehingga Bu Vera dapat menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil praktik coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya bagus Bu ya. Semoga kedepannya kita dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Dengan demikian observasi kita hari ini sudah selesai ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Vera. Jadi Waalaikumsalam Bu Fiza. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Vera? Ya, alhamdulillah Bu Fiza saya baik. Bu Fiza sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Nah sebelumnya kita melakukan coaching ya Bu ya. Nah sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu Vera. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita kali ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Nah, jangan lupa ya Bu ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adanya kemitraan, kemudian adanya proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih yang saya akan ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya pengen semuanya ya Bu ya. Ada presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, mungkin pertanyaan yang kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang lebih spesifik mungkin ada di ini ya Bu ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik. Nah, kemudian nih yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan gitu dalam proses coaching kali ini?
Ya, saya ingin bahwa coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan menggali potensi yang ada di dalam dirinya, Bu. Baik, demikian dulu ya Bu ya praobservasinya kali ini. Ya. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachi. Mudah-mudahan berhasil dan sukses ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Nah, sama-sama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu Yanti. Bu Yanti sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Gini Bu, ada yang ingin saya sampaikan atau ceritakan kepada Ibu tentang permasalahan yang saya alami, Bu nih. Oh begitu. Baik. Waktu kita terbatas ya Bu, tapi oke kita coba ngobrol-ngobrol Bu ya. Ya, siap, Bu. Masalahnya gimana Bu ya? Permasalahan yang saya alami terkait rekan-rekan di sekolah ya Bu ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun mereka mengajar atau menyampaikan materi pembelajaran hanya menggunakan metode konvensional ya Bu ya. Ceramah lagi gitu. Jadi tidak ada perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya Bu ya. Kan biasanya saat ini menggunakan teknologi ya Bu. Jadi masih monoton lah gitu Bu. Di kita bilangnya monoton mungkin. Jadi tidak ada pembelajaran yang bervariatif yang mereka lakukan gitu Bu. Oh begitu. Jadi permasalahannya dari rekan guru Bu Yanti yang ketika mengajar pembelajarannya tidak variatif disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang ya Bu. Betul. Oke. Medianya maupun model kayak Oke, gitu. baik. Apa yang Bu Yanti harapkan dari obrolan kita nih? Jadi yang saya harapkan adanya perubahan ya Bu ya. Perubahan dan apa sih yang dapat saya lakukan untuk merubah rekan-rekan gitu Bu. Jadi sebagai agen perubahan di sekolah, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat mereka tidak konvensional dulu gitu Bu. Jadi inginlah mereka menggerakkan mereka agar lebih bervariatif gitu Bu. Oh begitu ya. Oke, wah itu sudah bagus ya Bu ya. Gitu. Nah, menurut Bu Yanti sendiri gitu ya Bu ya, gitu. Dalam kondisi yang ideal berarti kan guru itu sudah bisa memberikan pembelajaran yang variatif, kemudian disesuaikan dengan zamannya. Gitu ya gitu. Yang Bu Yanti harapkan sendiri atau kalau kondisi sekarang sendiri ya Bu ya, kondisi saat ini ada di level berapa sih Bu? Ibu melihat kondisi yang Kondisi hadapi? guru-guru ya. Iya. Kondisi rekan-rekan guru saat ini mungkin agak sedikit sulit ya untuk memberikan nilai ya Bu ya. Saya beri nilai 5 mungkin ya Bu ya kepada mereka karena ya saya tidak bisa berbohong ya Bu ya terkait dari permasalahan yang ada di sekolah gitu ya Bu. Jadi mungkin 5 saja Bu. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Yanti sendiri ya Bu ya dengan permasalahan yang ada, kemudian peluang-peluangnya nih gitu kan ke depannya, ini bisa ditingkatkan sampai angka berapa Bu? Saya harapkan sih bisa sampai 8 atau 9 ya Bu ya. Tapi untuk saat ini karena mungkin dirasa sulit ya, level 7 juga saya sudah sangat excited gitu ya Bu ya. Jadi tidak terlalu mengharapkan tinggi-tinggi ya Bu, mungkin cukup 7 gitu. Oh begitu ya. Nah betul ya, butuh usaha ya Bu ya. Nah kira-kira menurut Bu Yanti upaya apa ya yang bisa kita lakukan untuk menaik, apa yang bisa Bu Yanti lakukan ya dari peluang-peluang yang ada untuk bisa menaikkan levelnya menjadi 7 Bu? Saya akan melakukan, inginnya sih ada mentoring ya Bu ya, atau pelatihan-pelatihan tentunya dari pihak terkait ya Bu ya, atau setidaknya kita bisa membuat kombel gitu ya Bu ya di sekolah. Untuk di dalam kombel itu kita sharing mengenai bagaimana sih memberikan pembelajaran yang variatif gitu ya, medianya bagaimana, modelnya bagaimana. Nah, dari hasil itu mungkin dapat di-sharekan juga kepada rekan-rekan yang lain gitu Bu. Jadi adanya kolaborasi lah antara rekan-rekan di sekolah. Baik, berarti melalui komunitas belajar ya, kombel ya Bu ya gitu. Nah karena Bu Yanti merasa dengan kombel itu lebih efektif gitu Bu atau gimana Bu? Ya, jadi di kombel itu kan nanti kita dapat mencari tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan yang lain di sekolah ya Bu ya. Jadi kita bisa saling sharing nih jika ada permasalahan ini di murid mereka, jadi bagaimana nih sharing kepada rekan lain solusinya bagaimana, jika permasalahan ini bagaimana. Jadi permasalahan yang berbeda-beda bagaimana cara kita menyelesaikan
cara mengajarnya bagaimana nih di kelas gitu. Iya, iya. Dengan adanya Kombel itu mungkin guru-guru akan dengan mudah mengeluarkan unek-uneknya gitu Bu, jadi tidak malu lah istilahnya. Oh, Saling iya. bertanya juga tentang ini, oh untuk saat ini model pembelajaran yang bagus apa, Iya, gitu. iya, Media iya. pembelajaran yang bagus apa, gitu. Iya. Games menggunakan internet bagaimana caranya, Iya. gitu, seperti itu. Kalau di Kombel itu. Iya, baik-baik. Nah, kira-kira ada nggak Bu rekan guru mungkin yang bisa diajak bekerja sama nih untuk kegiatan Kombel ini? Rekan guru ada yang dia sudah mengikuti pelatihan IT ya Bu ya. Disebutnya apa mungkin saat ini pembatik gitu mungkin ya Bu ya. Iya, Nah pembatik. iya, jadi ada rekan yang sudah mengikuti pembatik. Nah kita bisa panggil untuk menjadi narasumber di komunitas belajar kita. Atau juga ada pengawas. Kita bisa minta bapak pengawas mungkin ya untuk bagaimana sih cara memberikan pembelajaran yang bervariatif kepada anak gitu. Iya. Kepala sekolah juga mungkin bisa. Oke. Ya, ya. Bagus ya Bu ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Yanti terkait dengan rencana-rencana tadi mengadakan kegiatan Kombel ya Bu. Iya. Ya, dan mengundang beberapa pihak ya gitu, dan secara tidak langsung saya juga sudah melihat bahwa di situ Bu Yanti membutuhkan dukungan ya. Betul sekali Ya, butuh dukungan dukungan. siapa tuh Bu Iya. tadi Bu yang Dukungan dari rekan pembatik mungkin yang sudah Oh. melaksanakan pelatihan IT ya. Ya. Dari bapak pengawas, dari bapak Oke. kepala sekolah, atau dari rekan CGP yang sudah melakukan pendidikan di pendidikan sebelumnya. Oke, bagus itu ya Bu ya, rencananya sudah bagus. Nah, kira-kira berapa atau kapan nih kegiatannya akan dilaksanakan oleh Bu Yanti? Saya ingin melaksanakan kegiatan ini secepatnya ya Bu ya. Mungkin bisa dilaksanakan mulai minggu depan setelah saya berkolaborasi dengan rekan-rekan yang nantinya akan menjadi narasumber di kelompok belajar kita. Baik ya Bu ya, udah ada gambaran ya Bu Ya. ya, kedepannya seperti apa ya Bu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bu Yanti bisa berjalan dengan lancar, dan suatu saat nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya, Ibu, terima Saya ingin kasih. tahu juga bagaimana perkembangan kedepannya, dan itu pun jadi ilmu ya bagi Ya. saya ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Bu Yanti atas Ya Ibu, waktunya. terima kasih juga karena sudah mau meluangkan waktu bersama Iya. saya dan mendengarkan keluh kesah saya di sekolah ya Bu ya. Semoga saya dapat melaksanakan rencana ini dengan baik. Saya minta doanya dari Ibu juga ya Bu ya. Nanti kalau ada apa-apa saya ke Ibu kembali mungkin ya Bu Baik. ya. Oh, satu lagi Bu, bagaimana perasaan Bu Yanti setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Perasaan saya lega ya Bu, alhamdulillah ternyata rencana yang saya sudah rancang mendapat dukungan dari Ibu, itu merupakan motivasi gitulah bagi saya untuk saya mau membuat kegiatan itu nanti di sekolah. Baik, ya, semangat ya Bu Yanti ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vera. Waalaikumsalam Bu Fiza. Nah, gimana nih tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya, dengan Ibu Yanti. Nah, mungkin sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi yang Ibu lakukan bersama Ibu Vera, Ibu Yanti. Ya. Yang pertama, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya. Tadi saya menyampaikan ya Bu ya bahwa indikatornya Bu Yanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan membuat rencana-rencana. Nah, kemudian yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan tahapan Aluteta. Baik nih, menurut saya Ibu ya sebagai observer tentang proses coaching tadi, Ibu Vera bersama Ibu Yanti sudah berjalan dengan baik. Kemudian proses alurnya juga sudah sesuai ya Bu ya dengan alur Tirta, dan Ibu Vera juga tadi sudah berusaha, Ibu juga sudah bisa berusaha untuk menggali ya Bu ya pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Yanti mungkin ya berikan. Kemudian Ibu juga sebagai coaching sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin Ibu ya kepada Ibu Yanti. Kemudian Ibu Yanti sebagai coaching sudah
bisa menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Yanti. Nah kemudian tadi juga sudah dilakukan Ibu ya sesuai dengan prinsip coaching. Nah untuk pertanyaan yang terakhir Ibu sebelum saya tutup yaitu kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil praktik coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, saya ingin mengembangkan dari sisi kompetensi desain ya Bu ya. Saya sebetulnya juga yang lain juga harus terus saya kembangkan lagi ya Bu ya. Ya sebagai tambahannya kompetensinya yang dikembangkan lagi itu adalah berkaitan dengan masalah desain hadiran. Baik Ibu. Nah itu mudah-mudahan Ibu ya kedepannya bisa kita melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kemudian dengan observasi kita hari ini semoga bermanfaat Ibu bagi kita, bagi coaching mungkin khususnya ya. Nah mungkin demikian ya observasi dari kita. Semoga kita bisa bertemu lagi dan bisa terus terjalin komunikasi untuk kemajuan pendidikan. Baik seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fiza. Ya, sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual mengenai praktik coaching yang sudah kita laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.